Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan menggunakan media muatan listrik. Oke, di sini pertama-tama siapkan terlebih dahulu kertas bermuatan positif, kemudian kertas bertuliskan bermuatan negatif. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu aturannya ya. Untuk muatan listrik positif itu sama dengan bilangan positif. Kemudian untuk muatan listrik negatif itu sama dengan bilangan negatif. Kemudian jika muatan listrik positif atau bilangan positif dengan bilangan negatif bertemu, itu menjadi netral. Artinya muatannya netral dan bilangannya pun sama dengan 0. Masuk ke dalam contoh yang pertama, itu operasi hitung penjumlahan ya. Di sini saya mengambil contoh 8 ditambah 2. Oke, kita susun terlebih dahulu ya. 8 buah, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ditambah 2, 1, 2. Setelah itu kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya 8 ditambah 2 itu sama dengan 10 muatan listrik atau sama dengan 10. Masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Di sini saya mengambil contoh 2 ditambah negatif 3. Ambil 2 buah bilangan positif, 2, kemudian 3 buah bilangan negatif. Nah, setelah itu karena ini bermuatan netral, negatif dengan positif sama dengan muatan netral atau bilangannya habis, maka kita ambil. Maka sisanya menjadi negatif 1, 2 ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 1. Dalam contoh soal yang ketiga, saya mengambil contoh soal negatif 4 ditambah 6. Kita ambil 4 buah bilangan negatif. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini ada 4 bilangan netral ya, kita ambil. Maka sisanya 2 bilangan positif. Artinya negatif 4 ditambah 6 itu sama dengan 2. Sini kita masuk ke dalam operasi hitung penjumlahan ke dalam contoh soal yang keempat. Di sini saya mengambil contoh soal negatif 5 ditambah negatif 3. Baik, kita susun ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kan negatif 5 ditambah negatif 3. 1, 2, 3. Setelah itu kita jumlahkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya negatif 5 ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 8.
Baik, teman-teman, kita masuk ke dalam operasi hitung yang selanjutnya, yaitu operasi hitung pengurangan. Di sini saya mengambil contoh soal 8 dikurangi 4. Ambil 8 buah bilangan positif. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ambil 4 buah bilangan negatif. 1, 2, 3, 4. Karena di sini bilangan positif dengan negatif artinya netral atau bilangannya habis, maka kita ambil. Dan sisanya ada 1, 2, 3, 4. Maka 8 dikurangi 4 itu sama dengan 4. 4 bilangan positif. Kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Saya mengambil contoh soal 5 dikurangi negatif 2. Kita ambil 5 bilangan positif. 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi negatif 2. Karena di sini belum ada bilangan negatifnya, kita ambil bilangan netral sebanyak 2 buah. Setelah itu, karena dikurangi negatif 2, maka kita ambil 2 buah bilangan negatif. Setelah itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 5 dikurangi negatif 2 itu sama dengan 7 atau 7 bilangan positif. Masuk ke dalam contoh soal yang ketiga. Di sini saya mengambil contoh soal negatif 4 dikurangi 5. Di sini kita siapkan 4 buah bilangan negatif. Kemudian karena dikurangi 5, maka kita ambil 5 buah bilangan netral. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita ambil 5 buah bilangan positif tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita hitung sisanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka negatif 4 dikurangi 5 itu sama dengan negatif 9. Masuk ke dalam contoh soal yang terakhir. Saya mengambil contoh soal negatif 2 dikurangi negatif 7. Ketika diambil, maka ditambahkan dengan bilangan netral ya. Sini kita ambil 2 buah bilangan negatif. 1, 2. Dan dikurangi negatif 7. Maka kita ambil 7 bilangan netral. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, karena dikurangi negatif 7, maka kita ambil 7 bilangan negatif. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu, karena di sini masih ada 2 buah bilangan netral, maka kita ambil. Dan sisanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka ada 5 buah bilangan positif. Artinya negatif 2 dikurangi negatif 7 itu sama dengan positif 5.
Dan bahan kita siapkan yang pertama angka bilangan bulat dari 0 sampai dengan 20 dan juga minus 1 sampai dengan minus 20. Ini disusun sampai rapi ya. Di sini saya akan menjelaskan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian menggunakan media garis bilangan. Oke, yang pertama saya akan membacakan aturan untuk operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Pertama-tama, penggerak itu harus selalu ada di posisi 0. Dan untuk bilangan bulat positif itu maju dan untuk bilangan bulat negatif itu mundur. Kemudian untuk penjumlahan itu menghadap ke bilangan positif dan untuk pengurangan itu menghadap ke bilangan negatif. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Di sini saya memiliki soal 5 ditambah 3. Yang pertama, penggerak tetap di posisi 0 ya. Dan kita maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 3 artinya maju kembali 3 langkah. 1, 2, 3. Dan artinya 5 ditambah 3 itu sama dengan 8 karena posisi penggerak itu berada di angka 8. Kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Di sini saya akan mengambil contoh soal 5 ditambah negatif 8. Kita simpan penggerak di posisi 0. Dan ditambah 5 kita maju berarti 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ditambah negatif 8. Negatif 8 itu artinya mundur 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya 5 ditambah negatif 8 itu sama dengan negatif 3 karena posisi mobil berada di angka negatif 3. Masuk ke dalam contoh soal yang ketiga. Di sini saya mengambil contoh soal negatif 2 ditambah 4. Kita simpan penggerak di posisi 0. Kemudian karena negatif 2 artinya kita mundur 2 langkah. 1, 2. Ditambah 4 berarti kita maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Karena posisi penggerak berada di angka 2, artinya negatif 2 ditambah 4 itu sama dengan positif 2. Kita masuk ke dalam contoh soal yang terakhir. Di sini saya mengambil contoh soal negatif 2 ditambah negatif 4. Karena negatif 2 artinya kita mundur 2 langkah. Pertama-tama kita simpan penggerak di angka 0. Negatif 2 kita mundur 2 langkah. 1, 2 ditambah negatif 4 kita mundur kembali sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Karena posisi penggerak berada di angka negatif 6 artinya negatif 2 ditambah negatif 4 itu sama dengan negatif 6. Masuk ke dalam operasi hitung pengurangan. Di sini saya mempunyai soal 6 dikurangi 2. Pertama-tama, kita simpan penggerak di angka 0. Karena 6 bilangan positif, maka kita maju sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dikurangi, maka kita hadapkan penggerak ke posisi bilangan negatif. Dikurangi 2, maka kita maju sebanyak 2 langkah. 1, 2. Maka 6 dikurangi 2 itu sama dengan 4. Masuk ke dalam contoh soal selanjutnya. Di sini saya mengambil contoh soal 10 dikurangi 2.
Pertama-tama simpan penggerak di angka 0. Kemudian karena angka 10 itu bilangan positif, kita maju sebanyak 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena dikurangi 2, maka kita posisikan penggerak menghadap ke bilangan negatif. Kemudian kita maju sebanyak 2 langkah. 1, 2. Karena penggerak berada di angka 8, artinya 10 dikurangi 2 itu sama dengan 8. Dalam contoh soal yang ketiga, di sini saya mengambil contoh soal negatif 3 dikurangi 3. Pertama-tama simpan penggerak di angka 0. Karena negatif 3, maka kita mundur sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Karena dikurangi, maka kita hadapkan penggerak ke angka bilangan negatif. Setelah itu dikurangi 3, maka kita maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Maka dari itu hasilnya adalah negatif 6. Negatif 3 dikurangi 3 sama dengan 6. Negatif 6. Kita masuk ke dalam operasi hitung perkalian dan pembagian. Saya jelaskan terlebih dahulu aturannya ya. Yang pertama, posisi awal itu penggerak harus selalu berada di posisi 0. Kemudian, jika bilangan pertamanya itu positif, maka penggerak harus menghadap ke bilangan positif. Dan jika bilangan pertamanya itu negatif, maka penggerak itu harus menghadap ke angka bilangan negatif. Dan jika bilangan keduanya itu positif, artinya kita harus maju. Dan jika bilangan keduanya itu negatif, artinya kita harus mundur. Masuk ke dalam contoh soal yang pertama, saya mengambil contoh soal 4 dikali 2. Maka dari itu, posisikan penggerak di angka 0 ya. Setelah itu, karena 4 dikali 2, maka kita harus loncat sebanyak 4 kali. Dalam satu kali loncatan itu berskala 2. Maka yang pertama 1, 2, 3, 4. Maka hasil dari 4 dikali 2 itu sama dengan 8 karena posisi penggerak berada di angka 8. Masuk ke dalam contoh soal perkalian yang kedua, saya mengambil contoh soal 3 dikali negatif 2. Pertama-tama, posisikan penggerak di angka 0. Artinya 3 dikali negatif 2. Artinya kita harus loncat sebanyak 3 kali dengan skala loncatan 2, namun loncatnya itu mundur. 1, 2, 3. Artinya 3 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 6. Ke dalam contoh soal selanjutnya, saya mengambil contoh soal negatif 3 dikali negatif 2. Karena bilangan bulat pertamanya itu negatif, maka kita hadapkan penggerak ke angka bilangan bulat negatif. Dan karena bilangan keduanya itu negatif, maka kita harus mundur. Artinya, negatif 3 dikali negatif 2. Kita harus mundur sebanyak 3 kali loncatan dengan skalanya 2. 1, 2, 3. Artinya negatif 3 dikali negatif 2 itu sama dengan positif 6. Masuk ke dalam contoh soal yang terakhir di operasi hitung perkalian ini, saya mengambil contoh soal negatif 4 dikali 1. Karena angka pertamanya itu bilangan bulat negatif, maka kita hadapkan penggerak ke angka bilangan bulat negatif. Dan karena bilangan bulat keduanya itu positif, artinya kita harus maju. Kita harus maju sebanyak 4 kali loncatan dengan skalanya itu 1. 1, 2, 3, 4. Maka hasil dari negatif 4 dikali 1 itu sama dengan negatif 4. Masuk ke dalam operasi hitung selanjutnya, yaitu operasi hitung pembagian. Yang pertama, soal yang pertama itu 6 dibagi 3. Karena soal yang pertama angkanya itu positif, maka kita harus hadapkan penggerak ke angka bilangan bulat positif. Dan 6 dibagi 3 artinya
kita harus loncat sampai dengan angka 6 dengan skala loncatannya itu 3. 1, 2. Nah, berarti kita sudah 2 kali loncatan, artinya 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Dalam contoh soal yang kedua, 6 dibagi negatif 3. Karena bilangan pertamanya itu positif, artinya kita hadapkan penggerak ke angka bilangan bulat positif. Dan karena bilangan keduanya itu negatif, artinya kita harus mundur. Mundur dalam skala negatif 3 sampai ke angka 6. 1, 2. Nah, karena ada 2 kali loncatan, artinya 6 dibagi negatif 3 itu sama dengan negatif 2. Karena penggerak berada di posisi bilangan bulat negatif. Kita masuk ke dalam contoh soal selanjutnya. Saya mengambil contoh soal negatif 6 dibagi 2. Artinya, jika bilangan pertama itu negatif, artinya kita hadapkan penggerak ke bilangan bulat negatif. Dan kita harus mundur, kita harus maju dalam skala 2 sampai ke angka negatif 6. 1, 2, 3. Artinya negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Karena ada 3 kali loncatan sampai ke angka 6. Masuk ke dalam contoh soal yang terakhir. Di sini saya mengambil contoh soal negatif 10 dibagi negatif 5. Pertama-tama hadapkan penggerak ke angka bilangan bulat positif. Kemudian karena angka pertamanya itu negatif, maka kita hadapkan ke angka bilangan bulat negatif. Dan karena angka keduanya itu negatif, artinya kita harus mundur dalam skala 5 sampai ke angka 10. 1, 2. Artinya ada 2 kali loncatan. Maka dari itu negatif 10 dibagi negatif 5 itu sama dengan 2. Karena ada 2 kali loncatan sampai ke angka 10.